Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Faizur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Brian Maulana Abadi dan rekan saya Ramadhani Adi Saputra akan mempresentasikan materi hak asasi manusia. Latar belakang ini diambil berdasarkan pengertian hak asasi manusia atau HAM dengan pandangan secara global maupun pandangan dari Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM sebagai gagasan dan konseptual tentu tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita melihat Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948. HAM melalui proses yang sangat panjang sampai dapat mencapai titik di mana mendapatkan atensi dari manusia itu sendiri. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Carta 1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah, maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Pengertian hakikat HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri dari dua aspek yang sangat fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Kemudian, pengertian HAM menurut para ahli. Menurut John Locke, seorang ahli ilmu negara, dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia pada tahun 2000, karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yakni menurut Profesor Mr. Kuncoro Purba Pranoto. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia, karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Dan pengertian HAM yang terakhir yakni pengertian hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 menyebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian kesimpulan pengertian dari hakikat HAM yakni dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Ramadhani Adi Saputra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Adi Saputra akan melanjutkan presentasi dari Saudara Brian. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia dan di Eropa. Perkembangan HAM di Indonesia. Pembahasan tentang HAM, hak asasi manusia di Indonesia
sejalan dengan pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia di era pra-kemerdekaan dapat dilihat dari sejarah kemunculan organisasi, yaitu yang pertama, Gerakan Nasional Budi Utomo, kedua, Sarekat Islam, ketiga, Asosiasi Indonesia, dan keempat, Partai Komunis Indonesia. Perkembangan HAM pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1945 hingga 1950. Pemikiran tentang hak asasi manusia di awal kemerdekaan tetap menekankan pada hak atas kemerdekaan, atau yang disebut dengan penentuan nasib sendiri, hak berserikat melalui organisasi politik yang mapan, dan hak atas kebebasan berekspresi terutama di parlemen. Yang kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Selama periode ini, lebih banyak penekanan ditempatkan pada kebebasan dalam demokrasi liberal, dengan penekanan pada kebebasan individu. Yang ketiga, periode 1959 hingga 1966. Pada periode ini, HAM tidak mendapatkan perkembangan yang cukup luas, yang artinya pemerintah melakukan pemasungan terhadap HAM. HAM hanya berpusat pada hak sipil, seperti hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan aspirasi melalui tulisan. Yang keempat yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini, HAM semakin berkembang dengan pesat, melalui dari diberikan hak uji material dari Mahkamah Agung, dan pemikiran HAM tidak lagi hanya sekedar wacana saja, melainkan sudah dibentuk dengan lembaga penegakan hukum yang berlaku. Dan yang kelima yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, HAM telah mendapatkan perhatian resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1995 guna menjamin HAM, dan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. B. Perkembangan HAM di Eropa. Di Eropa Barat, gagasan hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan munculnya konsep hukum kodrat dan hak kodrati. Namun sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada abad pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mulai muncul di Inggris. Pada tahun 1215, sebuah perjanjian Magna Carta ditandatangani antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa untuk mengakui beberapa hak bangsawan sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk administrasi pemerintahan dan aktivitas perang. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia berkembang pesat. Konsep bahwa kekuasaan raja didasarkan pada wahyu ilahi, atau yang disebut Divine Right of King atau Holy Right of King, yang telah mendominasi sejak abad ke-16. Keabsahannya mulai dipertanyakan karena banyak raja yang bertindak sewenang-wenang. Kelas menengah yang muncul menginginkan ketaatan rakyat kepada raja memiliki dasar yang rasional. Pemikiran ini tercermin dalam tulisan beberapa filsuf pencerahan yang menganut liberalisme atau klasik, seperti Hobbes pada tahun 1588 hingga 1679, John Locke 1632 hingga 1704, Montesquieu 1689 hingga 1755, dan Rousseau 1712 hingga 1778. Meski berada penafsiran, semuanya membayangkan masa lalu di mana manusia hidup dalam
keadaan alamiah. Yang paling eksplisit merumuskan hak-hak alamiah tersebut adalah John Locke, yaitu hak untuk hidup. Kebebasan adalah kebebasan dan kepemilikan serta gagasan bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Di Inggris, hak ini diundangkan dalam UU Hak atau Bill of Rights 1689 yang diadopsi 1 tahun setelah parlemen berhasil mengusir Raja James II dan mengundang putrinya Mary dan suaminya, William dari Orange untuk menduduki tahta Inggris. Hak yang dirumuskan tidak boleh dilanggar oleh raja. Di Prancis, kita mengenal Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga yang dirumuskan pada awal Revolusi Prancis. Pernyataan ini menegaskan hak atas kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang pada tahun 1791 dimasukkan ke dalam konstitusi berupa 10 amandemen. Lembaga HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu Polri, atau yang disebut dengan Kepolisian Nasional Indonesia. Pada tahun 2002, Polri didirikan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Komnas, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993, pemerintah membentuk Komnas HAM untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Yang keempat, KPAI, atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia awalnya KPAI bermana KPAN, Komisi Perlindungan Anak. Yang kelima, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2000 dibentuk Pengadilan HAM melalui UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk khusus untuk mengadili jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk pada tahun 2004 melalui UU Nomor 27 Tahun 2004. Keberadaan komisi ini juga menitik beratkan kepada pelanggaran HAM berat di samping mengupayakan rekonsiliasi. Yang ketujuh, YLBHI, atau Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. YLBHI adalah salah satu LSM, lembaga swadaya masyarakat, yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970. Yayasan ini bertujuan untuk mendukung kinerja LBH yang terbesar di berbagai provinsi Indonesia. Yang kedelapan yaitu LBH swasta, atau Lembaga Bantuan Hukum. LBH merupakan lembaga yang didirikan oleh pihak swasta. Pada umumnya anggotanya adalah orang-orang yang bergerak di bidang hukum, yaitu advokat. Yang kesembilan yaitu BKBH, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Sama halnya dengan LBH swasta, BKBH juga merupakan sebuah LBH, namun naungannya berada di bawah perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum. Dan yang ke-10 yaitu Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Pada mulanya Kontras memiliki nama KIP HAM yang didirikan pada tahun 1996. Namun pada tanggal 20 Maret 1998, organisasi ini berubah nama menjadi Kontras. Kontras merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, yang memiliki fokus kepada orang hilang dan korban tindak kekerasan. Pandangan HAM dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT,
yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Tonggak sejarah berpihak Islam terhadap HAM yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Terdapat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang HAM, salah satunya yaitu surat An-Nahl ayat 90. Gender dalam HAM. Hukum yang dibuat pemerintah Indonesia dari pusat sampai tingkat peraturan desa dianggap tidak mensejahterakan perempuan, malah terkesan tidak ramah terhadap perempuan. Hal ini dapat dari indikator yang dipakai hukum tersebut bersifat simbolistik dan eksploitasi tubuh wanita, seperti kewajiban menutup aurat, kewajiban berjilbab, bekerja pada wilayah tertutup, sehingga perlu rekonstruksi kembali hukum Islam yang mensejahterakan dan berkeadilan. HAM telah mendasari penyadaran integratif tentang eksistensi perempuan dalam beberapa hal sebagai mitra sejajar laki-laki. Namun, realitas yang terjadi pada saat ini di berbagai negeri yang mayoritas Muslim justru menampilkan pemandangan yang kontradiktif. Pemasungan hak-hak wanita dalam berbagai sektor kehidupan dengan dalih mengaplikasikan ajaran Islam justru yang paling sering didengungkan oleh mereka. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh menduduki jabatan strategis, haram menuntut hak sosial politik, dan lain-lain. Jelas ini suatu pendistorsian terhadap ajaran Islam. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.